Talasemia berasal dari kata thalassa yang berarti laut atau anemia laut tengah karena pada saat itu banyak ditemukan di daerah Mediterania. Penyakit ini pertama kali ditemukan oleh Thomas Biculay pada tahun 1925 pada sejumlah anak dengan gejala anemia dan pembesaran limpa setelah berusia 1 tahun. Pada tahun 2016, prevalensi talasemia mayor di Indonesia tercatat sekitar 9.121 orang penyandang. Angka ini mengalami peningkatan secara pesat menjadi 10.647 penyandang pada tahun 2020. Prevalensi pembawa sifat atau karier di Indonesia sekitar 3-8%. Jika presentasi talasemia mencapai 5% dengan angka kelahiran 23 per 1000 dari 240 juta penduduk, maka diperkirakan ada sekitar 3.000 bayi penderita talasemia yang lahir di Indonesia setiap tahunnya. Talasemia merupakan salah satu penyakit genetik yang diwariskan yang terjadi karena pengurangan atau tidak dibentuknya salah satu rantai globin, apakah itu rantai globin alfa atau rantai globin beta. Secara klinis, talasemia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu talasemia mayor yang sangat bergantung kepada transfusi darah, talasemia minor atau karier sebagai pembawa sifat yang tidak bergejala, dan talasemia intermedia. Secara genetik, talasemia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu talasemia alfa bila terjadi kekurangan atau tidak diproduksi rantai globin alfa. Yang kedua, talasemia beta bila terjadi kekurangan atau tidak dibentuk rantai globin beta, dan talasemia beta HBE atau dikenal dengan nama talasemia heterozigot ganda. Adapun gejala klinis dari talasemia yaitu pucat, kuning atau dikenal dengan ikterus, ada gagal tumbuh, ada pembesaran di abdomen atau di perut karena ada pembesaran hati dan limpa, ada pembesaran jantung, dan memiliki wajah yang khas atau dikenal dengan nama fasciculae. Pemeriksaan laboratorium yang dapat menunjang diagnosis talasemia yaitu dengan pemeriksaan darah rutin didapatkan ada anemia mikrositik hipokrom, retikulosit meningkat, dan RDW meningkat. Pada apusan darah tepi didapatkan adanya anisopoikilositosis dan sel target. Dapat juga dilakukan pemeriksaan analisa HB dengan pemeriksaan HB elektroforesis atau HPLC. Penanganan untuk penyandang talasemia adalah transfusi darah seumur hidup secara teratur, pemberian kelasi besi untuk mengeluarkan besi yang berlebihan, pemberian antioksidan seperti vitamin E, pemberian asam folat untuk membantu eritropoiesis, pemberian vitamin D, dan kalsium. Hal terpenting yang harus kita lakukan adalah dukungan psikososial. Pada anak-anak penyandang talasemia, mereka sering merasa rendah diri dan berbeda dengan anak-anak sebayanya karena mereka harus menjalani transfusi darah yang teratur, minum obat setiap hari. Oleh karena itu, mari kita sama-sama peduli dan memberikan perhatian yang penuh kepada mereka bahwa mereka bisa tumbuh dan berkembang sama dengan anak-anak normal yang lain. Yang penting mendapatkan transfusi teratur dan minum obat yang teratur. Komplikasi di berbagai organ akibat kelebihan besi dapat terjadi. Oleh karena itu perlu kolaborasi dari berbagai pihak untuk memberikan penanganan yang optimal.
Penurunan penyakit talasemia terjadi secara autosomal resesif, yaitu talasemia lahir dari kedua orang tua pembawa sifat atau karier. Pada perkawinan dari satu orang tua yang sehat normal dan satu orang tua karier akan diperoleh kemungkinan setiap anak pada setiap kelahiran adalah 50% sehat dan 50% karier. Pada perkawinan dari satu orang tua karier dan satu orang karier juga akan diperoleh probabilitas setiap anak pada setiap kelahiran adalah 25% normal, 50% karier sama seperti kedua orang tuanya, dan 25% menyandang talasemia. Pada perkawinan dari satu orang tua yang sehat dan satu orang tua penyandang talasemia akan diperoleh kemungkinan setiap anak pada setiap kelahiran adalah 100% karier. Pada perkawinan dari satu orang tua yang karier dan satu orang tua penyandang talasemia akan diperoleh kemungkinan setiap anak pada setiap kelahiran adalah 50% karier dan 50% penyandang talasemia. Pada perkawinan dari satu orang tua penyandang talasemia dan satu orang tua penyandang talasemia akan diperoleh kemungkinan setiap anak pada setiap kelahiran adalah 100% penyandang talasemia. Talasemia tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dicegah. Bagaimana caranya mencegah lahirnya anak-anak talasemia? Screen yourself. Periksa dirimu, periksa calon pasanganmu sebelum memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Cek darah terlebih dahulu. Stop talasemia.